Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri Bab 995. Peristiwa kehancuran Perhimpunan Perdagangan Tianshui adalah hal besar yang belum pernah terjadi di kota Wuxin dalam waktu yang lama. Selama bertahun-tahun, 5 kekuatan besar telah menguasai wilayah masing-masing di bintang ini. Sekarang, dengan kehancuran Perhimpunan Dagang Tianshui, bisa dibilang ada yang senang dan ada yang khawatir. Mereka yang awalnya berafiliasi dengan Perhimpunan Dagang Tianshui, ada yang mati dan ada yang melarikan diri. Namun, di sekitar Menara 7 Lantai, masih ada banyak orang yang berkumpul, berdiri jauh untuk mengamati. Baru saja, banyak orang melihat wakil pemimpin kota, Bian Yuanji, memasuki menara tersebut. Bagi mereka yang sedikit memahami situasi, tentu saja sudah jelas bahwa dengan datangnya seseorang yang cukup kuat untuk menghancurkan Perhimpunan Dagang Tianshui, pemerintah kota tidak mungkin tidak memperhatikannya. Namun, yang tidak disangka oleh semua orang adalah, tak lama setelah Bian Yuanji memasuki lantai 7 menara, sebuah ledakan keras terdengar, dinding menara tersebut hancur berantakan, dan sebuah sosok terlempar keluar dari dalamnya, jatuh ke jalan dengan suara keras. Banyak pasang mata dan kekuatan spiritual tertuju ke arah itu, menyebabkan wajah banyak orang sedikit berubah, karena sosok yang terlempar keluar dari menara itu adalah wakil pemimpin kota Wuxin, Bian Yuanji. Pemandangan seperti ini langsung membuat semua orang terkejut. Siapa sebenarnya yang menghancurkan Perhimpunan Dagang Tianshui? Bisa sampai melempar wakil pemimpin kota keluar. Ini tantangan langsung terhadap pemerintah kota. Apakah kita akan menyaksikan pertempuran besar lagi? Boom! Kekuatan spiritual Bian Yuanji meledak tiba-tiba, menciptakan gelombang udara yang terlihat dengan mata telanjang, menyapu sekitar. Di hadapan banyak mata, ia dipukul keluar. Ini adalah penghinaan yang tak bisa diterima baginya. Sepertinya teman seperjuangan ini bermaksud menjadi musuh pemerintah kota kami. Menahan kemarahan dan niat membunuh di dalam hati, Bian Yuanji tidak terburu-buru menyerang. Meskipun serangan lawan tadi sedikit terburu-buru, namun bisa dengan mudah melemparkannya keluar, jelas menunjukkan kekuatan luar biasa dari orang bernama Luo Xiu ini. Selain itu, sosok besar yang berada di sisi Luo Xiu juga bukan orang sembarangan. Ia mendengar bahwa Qiu Tianshui dibunuh olehnya. Kamu salah, bukan aku yang ingin menjadi musuh pemerintah kota kalian, tetapi kalian yang ingin menjadi musuhku, suara Luo Xiu terdengar dingin. Teman-teman di kehidupan sebelumnya Luo Xiu tidak banyak, namun penguasa bintang Wuxin adalah salah satu dari mereka. Jika dia tidak kebetulan mendengar berita ini, mungkin keturunan Wuxin akan terputus begitu saja. Bian Yuanji langsung menatap pemuda itu saat ia masuk, jelas menunjukkan bahwa ia berniat untuk menghancurkan warisan Wuxin. Kenyataannya, Luo Xiu tidak langsung menghancurkannya, itu sudah sangat baik. Bagus. Bian Yuanji menggertakkan gigi, lalu berbalik dan pergi tanpa menoleh. Berita tersebut menyebar dengan cepat di kota Wuxin. Selain Perhimpunan Dagang Tianshui dan pemerintah kota, di kota ini ada 3 kekuatan besar lainnya, yaitu Paviliun Pembantaian Berdarah, Kuil Awan Kuno, dan Perhimpunan Harimau Singa. Paviliun Pembantaian Berdarah adalah organisasi pembunuh yang hampir menguasai seluruh bisnis gelap di bintang Wuxin. Pemimpin mereka bernama Pembantaian Berdarah, dengan kekuatan di level 7, dan konon berhasil membunuh seorang ahli level 7 di puncaknya. Jika dibuat daftar orang yang paling sulit diajak berurusan di bintang Wuxin, Pembantaian Berdarah pasti menempati peringkat kedua setelah penguasa kota Wuxin yang paling kuat. Kuil Awan Kuno adalah kediaman seorang alkemis tingkat 7, yang memiliki banyak ahli di sekitarnya yang siap mengabdi. Yang terakhir adalah Perhimpunan Harimau Singa, sebuah kelompok yang terdiri dari ratusan prajurit bela diri, dengan persyaratan kekuatan paling rendah adalah level 6. Mereka memiliki 2 pemimpin, satu adalah singa ganas dan yang satu lagi harimau ganas, yang merupakan saudara kembar, keduanya level 7, dan memiliki ikatan pikiran yang kuat. Jika mereka berkolaborasi, mereka bisa melepaskan kekuatan yang sangat besar. Dapat dikatakan, tidak ada yang bisa dianggap remeh dari 5 kekuatan besar di bintang Wuxin. Jika tidak, mereka tidak mungkin bertahan selama bertahun-tahun tanpa ada yang bisa menggoyahkan posisi mereka. Bian Yuanji kembali ke pemerintah kota dengan penuh kemarahan, dan langsung menuju tempat di mana pemimpin kota sedang dalam meditasi. Wakil pemimpin kota. Di tempat pemimpin kota meditasi, ada sekelompok penjaga yang berjaga. Melihat Bian Yuanji, mereka segera membungkuk memberi hormat. Apakah kakakku belum keluar dari meditasi? Bian Yuanji bertanya dengan suara berat. Saudaraku, melihatmu begitu marah, apakah terjadi sesuatu? Pada saat itu, seorang wanita dengan tubuh ramping turun dari udara.
Wanita ini tampak berusia sekitar 30 tahun, dengan pinggang ramping dan bokong besar, serta wajah yang sangat cantik. Di mata Bian Yuanji, terlihat kilatan gairah, dan dalam hati ia merasa sedikit senang. Selama ratusan tahun ini, kakaknya telah berusaha untuk mencapai tingkat 8 dalam kekuatan, dan selalu bergantung pada bantuannya untuk membantu kakaknya dalam beberapa hal. Wanita itu memancarkan aura memikat, membuat Bian Yuanji tergoda untuk segera mendekat dan melampiaskan kemarahan yang terpendam dalam hatinya. Saudariku, kapan kakakku akan keluar dari meditasi? Bian Yuanji menekan api amarah di dalam hati dan bertanya. Siapa yang tahu, dia selalu bermeditasi selama ratusan tahun, aku sangat merindukannya, kata wanita itu dengan suara penuh pesona, membuat Bian Yuanji semakin tergoda. Aku ada beberapa hal yang ingin aku bicarakan denganmu, kata Bian Yuanji dengan cepat, mengirimkan tatapan menggoda yang penuh arti. Hehehehe, wanita itu tertawa dengan geli, tubuhnya bergetar. Baiklah, adik kedua, apa yang ingin kamu bicarakan denganku? Tidak lama kemudian, keduanya berada di kamar wanita itu, berpelukan dan saling mencumbu. Bian Yuanji, yang kehilangan muka di hadapan Luo Xiu, masih dipenuhi kemarahan yang membara. Seperti binatang buas, dia bertindak kasar, menekan wanita itu ke tempat tidur dan dengan kasar menyalurkan amarahnya. Setelah mengalami malam penuh gairah, Bian Yuanji menghembuskan napas panjang, merasa puas, lalu bersandar di tempat tidur. Apa sebenarnya yang terjadi, sehingga kamu menyimpan begitu banyak amarah dan melampiaskannya padaku? Tanya wanita itu sambil melemparkan tatapan penuh keluhan kepadanya, sambil merapikan pakaian dan rambutnya yang berantakan. Sialan, seumur hidupku, aku belum pernah merasakan penghinaan seperti ini. Bian Yuanji mengumpat kasar, lalu menceritakan kejadian yang baru saja terjadi. Wanita itu, setelah mendengarnya, mengernyitkan alisnya, orang ini berani mengabaikanmu, pasti ada sesuatu yang mendasarinya. Kalau itu tidak perlu kamu katakan pun aku sudah tahu. Aku kira kedua orang itu mungkin adalah ahli puncak tingkat 7, itulah sebabnya aku menahan diri untuk tidak bertindak, jawab Bian Yuanji dengan ekspresi muram. Sayangnya kakakmu itu belum keluar dari meditasi, tapi meskipun tanpa kakakmu, apa kamu tidak bisa menyelesaikan masalah ini? Tanya wanita itu sambil tersenyum. Kota Wuxin bukan hanya ada pemerintah kota, ada juga pemimpin kuil awan kuno, kepala paviliun pembantaian berdarah, dan duo singa harimau. Jika kamu bisa memanfaatkan mereka, melawan dua ahli puncak tingkat 7. Bukanlah hal yang sulit, kan? Apakah dengan posisiku, aku bisa mengundang mereka? Mungkin kakakku bisa, Bian Yuanji menggelengkan kepalanya. Meskipun dia adalah wakil pemimpin kota, orang-orang seperti pemimpin kuil awan kuno tidak akan mudah menganggapnya serius. Kenapa tidak menggunakan nama kakakmu? Paling-paling nanti kakakmu keluar dari meditasi dan hanya memberikan sedikit kata-kata, apakah dia benar-benar akan membunuhmu? Kata wanita itu sambil tersenyum. Mendengar kata-kata itu, mata Bian Yuanji langsung bersinar. Selama ini dia selalu merasa hormat pada kakaknya. Meskipun dia memiliki banyak sumber daya latihan dan teknik, kakaknya tetap sangat ketat padanya. Banyak aturan yang dia tak berani langgar. Karena itu, kadang-kadang dia merasa kesal pada kakaknya, seperti ketika dia tidur dengan wanita kakaknya. Ini memberinya rasa pencapaian dan balas dendam. Namun pada akhirnya, dia tetap satu-satunya murid kakaknya dan satu-satunya keluarga yang dia miliki. Meskipun dia membuat beberapa kesalahan, kakaknya pasti tidak akan membunuhnya, paling-paling hanya memberikan pelajaran. Di ruang utama pemerintah kota, Bian Yuanji duduk dengan santai sambil minum alkohol. Tak lama kemudian, beberapa sosok memasuki ruangan. Apakah pemimpin kota baru keluar dari meditasi? Tanya salah satu dari mereka, yaitu pemimpin kuil awan kuno. Bian Yuanji, bagi orang ini, jelas bukanlah orang yang perlu diperhatikan. Jika bukan karena kakaknya yang memiliki banyak sumber daya, orang seperti Bian Yuanji tidak mungkin bisa mencapai level akhir tingkat 7 dalam kultivasinya. Oleh karena itu, pemimpin kuil awan kuno selalu meremehkan Bian Yuanji. Kakakku tentu sudah keluar dari meditasi, namun baru saja mencapai tingkat 8 dalam kekuatannya, jadi dia masih stabilkan kekuatannya, jawab Bian Yuanji dengan senyum tipis, matanya melirik pemimpin kuil awan kuno dan yang lainnya. Selamat kepada pemimpin kota, mendengar kabar bahwa adik Yuanji dipukul, apa yang rencanakan pemimpin kota untuk dilakukan? Seorang pria yang tubuhnya tertutup jubah darah bertanya dengan suara serak dan senyum. Mendengar ini, ekspresi wajah Bian Yuanji berubah buruk, namun dia berusaha tersenyum, saya mengundang kalian untuk membicarakan hal ini. Bian Yuanji membersihkan tenggorokannya dan dengan serius berkata, kalian semua pasti tahu bahwa selama ini, berbagai kekuatan di bintang ini menjaga keseimbangan. Namun sekarang muncul seorang yang bernama Luo Xiu, yang tanpa banyak bicara menghancurkan perhimpunan dagang Tiansui dan membunuh Qiu Tiansui. Ini mengacaukan tatanan dan aturan yang telah ada di kota Wuxin. Menurut kata kakakku, orang yang melanggar aturan seperti ini harus dihukum. Karena itu, aku memohon kepada kalian untuk menangkap orang yang bernama Luo Xiu ini.
Bian Yuanji, kamu ingin menjadikan kami semua alatmu. Suara kasar terdengar, dan itu berasal dari pemimpin perhimpunan harimau singa, Singa Ganas. Rambut singa ganas berwarna merah seperti api, dan dia memiliki julukan singa api. Orang-orang seperti mereka yang berhasil mendirikan kekuatan besar tentu bukan orang bodoh. Kata-kata Bian Yuanji jelas penuh dengan kekurangan, siapa yang akan mempercayai hal semacam ini begitu saja? Bian Yuanji tersenyum tipis, seolah sudah memiliki semuanya dalam kendali, berkata, berikan aku 100 nyawa pun, aku tidak akan berani menjadikan kalian alat. Kakakku berkata, jika kalian bisa menangkap Luo Xiu, maka wilayah perhimpunan dagang Tiansui akan menjadi milik kalian. Begitu kata-kata itu keluar, ekspresi para pemimpin kuil awan kuno langsung berubah. Meskipun mereka tidak ingin dijadikan alat oleh Bian Yuanji, masalah wilayah tentu saja berbeda. Bian Yuanji, apakah kamu serius? Bisakah kamu mewakili pemimpin kota? Pemimpin kuil awan kuno menyipitkan matanya dan menatap Bian Yuanji. Biasanya, masalah penting seperti ini harus dibicarakan langsung dengan pemimpin kota Wuxin, namun pemimpin kota tidak muncul, malah yang datang adalah adik lelaki yang tidak berharga ini. Bahkan tanpa perlu berpikir, mereka tahu ini tidak mungkin. Namun, mereka tidak membongkar hal ini, yang mereka pedulikan hanya masalah keuntungan pribadi. Meskipun Bian Yuanji ingin memanfaatkan mereka, jika mereka bisa mendapatkan wilayah perhimpunan dagang Tiansui, bahkan jika mereka hanya dijadikan alat, itu tetap layak. Bersambung.